Sobat horor, dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama Mimin di channel spesial horor. Channel horor khusus buat kalian yang pemberani. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah cerita horor dari akun Twitter @bristory yang berjudul Rumah Hantu di Perkebunan Karet. Buat kalian yang sudah penasaran dengan kelanjutannya, langsung saja selamat menyimak kalau kalian masih berani. Sosok itu berdiri tegak sambil terus menatap ke arahku dengan sinar mata berwarna merah menyala seperti api kecil. Seperti terhipnotis, aku hanya bisa terdiam dengan mata yang tidak bisa dipejamkan. Benar-benar beberapa puluh detik yang sangat lama. Syukurlah, akhirnya aku dapat tersadar dari ketakutan yang amat sangat. Nyaris menangis. Perlahan aku menundukkan kepala dan menenggelamkan wajah ke balik tubuh Om Heri yang masih saja tertidur. Perlahan aku memegang lengan Om Heri dan menggoyangkannya pelan-pelan. Akhirnya Om Heri terbangun. "Kenapa, Bri? Ada apa?" Aku tidak merubah posisi. Masih belum berani mengangkat wajah. Namun jari telunjuk mengarah ke arah pintu. "Coba kamu lihat, tidak ada apa-apa di balik pintu," begitu Om Heri bilang. Lalu aku mengangkat wajah dan memandang ke arah pintu. Benar, kata Om Heri, tidak ada apa-apa di pintu. Dan anehnya lagi, pintu sudah dalam keadaan tertutup rapat. "Besok saja aku ceritanya, Om," begitu aku menjawab. Ketika Om Heri kembali bertanya tentang apa yang baru saja aku lihat. Setelah itu Om Heri mengajakku berbincang. Sepertinya dia mencoba mengalihkan perhatianku. Om Heri tahu kalau aku baru saja mengalami kejadian yang cukup membuat ketakutan. Tidak berapa lama kemudian, aku terlelap. Begitulah rangkaian kejadian yang aku alami pada hari pertama di rumah itu. Baru hari pertama. Hari kedua, jam 6:30 pagi. Srek, srek, srek. Suara sapu lidi yang membersihkan halaman membangunkanku dari tidur. Suara yang sama persis dengan yang aku dengar pada malam sebelumnya. Di tempat yang sama pula, halaman samping sebelah jendela. Tapi kali ini, aku berani untuk mencoba mencari tahu siapakah gerangan yang menyapu halaman. Bri, sudah bangun?" Om Wahyu menyapa dengan senyum selebar bahu ketika aku sudah membuka jendela kamar. Dengan cekatan, dia menyapu halaman menggunakan sapu lidi, mengumpulkan daun-daun kering dan sampah lainnya menjadi sebuah gundukan yang sudah cukup tinggi. Sungguh, pemandangan pagi yang sangat indah. Embun menyelimuti pepohonan, kicau burung bernyanyi bersahutan, langit cerah dengan sinar mentari yang menyelusup menembus sela-sela pepohonan. Benar-benar indah. "Om sudah buatkan singkong goreng dan teh manis buat kamu di meja tuh. Om mau selesaikan ini dulu ya, sebentar lagi," begitu kata Om Wahyu. "Iya, Om." Selanjutnya, aku menuju ruang tengah yang sudah ada Om Heri di situ. Kami menikmati sarapan yang sudah tersedia di atas meja. Tidak lama kemudian, Om Wahyu datang bergabung. "Bagaimana semalam, Bri? Nyenyak tidurnya?" tanya Om Wahyu. Aku hanya senyum-senyum menjawab pertanyaan itu. Belum berani bercerita apapun. Om Heri juga sama. Dia hanya senyum-senyum saja. Sepertinya Om Wahyu cukup mengerti arti senyum kami. Dia langsung mengganti topik pembicaraan. Selanjutnya, perbincangan hanya membahas hal-hal yang menyenangkan. Tidak ada sedikit pun pembicaraan yang menyinggung hal-hal menyeramkan.
Aku sangat menikmati mendengarkan apa yang dibicarakan oleh kedua om ini. Seringkali, suara gelak tawa kami mewarnai suasana pagi di hari libur itu. Oh iya, waktu itu hari libur, tidak ada kegiatan perkebunan yang harus mereka lakukan. Nanti setelah duhur, kita mancing di sungai belakang ya Bri. Ikannya lagi banyak, katanya. Om Heri mengajakku memancing ikan siang nanti. Aku sih senang-senang saja. Kebetulan juga penasaran ingin melihat sungai yang mengalir di bagian belakang rumah yang katanya airnya bersih. Iya om, jawabku singkat. Benar-benar suasana pagi yang sangat menyenangkan. Mungkin memang karena hari libur, mungkin juga karena kehadiranku di rumah itu jadi rame. Jam 12:30. Aku memperhatikan Om Wahyu yang sedang menyiapkan peralatan memancing di belakang rumah. Sudah lama alat-alat pancing ini tidak dipakai. Syukurlah Bri, kamu datang. Jadi terpakai juga semuanya. Om Wahyu bilang, sebelum aku datang, dia dan Om Heri sangat jarang pergi memancing. Bisa dihitung dengan jari satu tangan. Karena memang kalau hari libur mereka lebih banyak menghabiskan waktu untuk tidur dan beristirahat. Ketika semua sudah siap, kami pun berangkat. Berjalan menyusuri jalan setapak yang berada di belakang rumah. Jalan yang membelah pepohonan bambu yang cukup lebat. Pepohonan bambu ini terlihat sudah tua. Batangnya cukup besar dan menjulang tinggi. Menurut Om Heri, sudah beberapa lama memang tidak turun hujan, makanya banyak daun-daun yang mengering. Tidak berapa lama kemudian, kami sudah keluar dari pepohonan bambu. Lalu beberapa langkah di depanku sudah dapat melihat aliran sungai yang membentang dari hulunya di sebelah kanan hingga ke hilir. Nah, ini sungainya Bri. Bagus kan? Kita naik sedikit ke hulu. Om Heri menuntun jalan untuk melangkah ke arah hulu sungai. Agak menanjak. Dengan jalan tanah yang kering, Om Wahyu berjalan di belakangku. Tidak sampai 15 menit kemudian, kami sampai di bagian sungai yang sisinya agak lebar. Kami berhenti di suatu tempat yang ada berdiri sebuah gubuk terbuka berukuran kecil. Di gubuk itu, kami duduk. Ternyata disitulah spot memancingnya. Cukup sejuk tempatnya. Pepohonan rindang menghalangi panasnya sinar matahari. Bagian sungai yang ada di hadapan pun cukup tenang. Arusnya tidak deras. Kata Om Wahyu, di tempat ini banyak ikannya. Mulailah kami memancing. Semalam, kamu melihat apa Bri? Om Heri melempar pertanyaan yang mungkin dia tunggu jawabannya sejak semalam. Akhirnya, aku menceritakan semua kejadian yang aku alami kemarin. Mulai dari sosok misterius yang menggunakan kamar mandi dan meninggalkan puntung rokok, sampai sosok yang mengintip dari sela pintu pada malamnya. Aku ceritakan semuanya. Itulah Bri, sebenarnya Om tidak mau menceritakan semua, takut kamu ketakutan. Tapi karena sudah terjadi, ya sudah, Om jelaskan semuanya. Kemudian, panjang lebar Om Heri menceritakan semua pengalaman yang dia dan Om Wahyu alami selama tinggal di tempat itu. Om Wahyu menimpali sesekali mereka bercerita dari sisi keduanya. Cerita tentang suara sapu lidi di tengah malam, sosok bayangan hitam, hingga makhluk menyeramkan yang paling aku takuti, pocong. Sebenarnya, mereka bercerita dengan cara yang santai. Sesekali diselingi gelak tawa ketika sedang kembali mengingat peristiwa-peristiwa yang pernah dialami. Tapi, tetap saja, aku cukup terkesima mendengarnya. Pengalaman yang cukup menyeramkan buatku. Terus, kok Om Heri dan Om Wahyu betah? Kenapa tidak pindah saja ke kota? Aku penasaran. Tidaklah Bri, kami tidak bisa lari dari tanggung jawab.
Kami akan tetap tinggal di situ sambil melakukan kewajiban. Lagi pula kami yakin Allah akan terus melindungi. Kami memang kadang takut, tapi tidak akan menyerah dan melarikan diri kecuali terpaksa. Panjang lebar, Om Wahyu menjawab diakhiri dengan gelak tawa. Aneh, mereka menceritakan kejadian-kejadian yang sangat menyeramkan dengan sangat santai, sambil sesekali tertawa cekikikan. Akhirnya, aku juga ikut cekikikan. Apalagi ketika mendengar Om Heri cerita ketika Om Wahyu sampai menangis sesegrukan saking takutnya. Aku jadi agak santai mendengar mereka bercerita. Tapi kamu tenang saja Bri, kalau ada apa-apa lagi, kan ada Om dan Om Wahyu juga. Kita akan menghadapi bertiga, Om Heri menenangkan. Kesimpulannya, mereka bilang kalau rumah dan perkebunan karet itu memang sangat angker. Tapi ya sudah, mau bagaimana lagi? Jam 5 sore, beberapa ekor ikan dengan bermacam ukuran sudah kami dapatkan. Aku sangat menikmati acara memancing itu. Matahari sudah semakin menghilang dari pandangan. Ketika suasana sudah mulai gelap, kami memutuskan untuk pulang. Melewati jalur yang sama dengan ketika datang tadi, kami berjalan menyusuri sisi sungai, lalu memasuki pepohonan bambu untuk kemudian sampai di rumah. Menjelang maghrib, dengan cekatan Om Wahyu menyalakan lampu petromak dan lampu templok di setiap ruangan. Keadaan rumah yang tadinya temaram menjadi terang benderang. Seluruh ruangan tidak dibiarkan gelap, hanya teras depan yang masih gelap. Om Wahyu akan membawa lampu templok ke depan apabila diperlukan. Oh iya, setelah mengetahui tentang rumah ini dari cerita Om Heri dan Om Wahyu, tidak bisa dihindari kalau perasaanku berubah. Tidak seperti kemarin ketika baru saja sampai. Menjadi sedikit cemas karena aku merasa ada makhluk lain yang tinggal di tempat ini juga selain kami bertiga. Selepas Isya, kami makan malam di ruang tengah. Makanan yang terhidang adalah hasil tangkapan memancing seharian tadi, hasil olahan Om Wahyu. Cukup lezat ternyata. Selesai makan, kami lanjut berbincang di teras depan. Ditemani kopi dan teh hangat, kami berbincang seru. Udara cukup dingin, walaupun angin tidak bertiup. Pepohonan terlihat statis tanpa gerakan. Cahaya bulan yang muncul malu-malu cukup bisa menerangi kebun karet sejauh cakupan pandang. Tidak terlalu gelap gulita jadinya. Aku sangat menikmati suasana itu. Ketenangan malam yang hampir tidak pernah aku dapatkan di kampung halaman. Ocehan Om Wahyu yang nyaris tanpa jeda tidak merusak suasana, malah semakin menambah ceria keadaan. Ditemani oleh berbatang-batang rokok dan segelas kopi, dia terus bercerita tentang apapun, tidak pernah kehabisan topik bahasan. Hingga akhirnya, sekitar jam 10, ketika kami masih terlibat percakapan yang cukup seru, hidungku mencium sesuatu. Dan aku lihat, Om Wahyu dan Om Heri juga seperti menangkap bau yang sama. Ini bau apa ya Om? Tanyaku polos. Kamu mencium juga Bri? Om Heri malah balik tanya. Aku mengangguk. Ini bau kentang rebus Bri. Biarin saja, nanti lama-lama juga hilang. Begitu kata Om Wahyu menambahkan. Memang Om Wahyu sedang merebus kentang di dapur? Tanyaku penasaran. Tidak Bri, jawab Om Wahyu pendek. Terus, ini bau dari mana? Siapa yang merebus kentang? Aku masih saja ngeyel penasaran. Om Wahyu dan Om Heri tidak menjawab. Keduanya diam. Aku tidak menaruh curiga. Kemudian kami melanjutkan perbincang ketika lambat laun bau kentang rebus itu menghilang. Tapi tidak lama. Sekitar 15 menit kemudian bau kentang itu muncul lagi.
Kali ini lebih menyengat. "Ayo, kita masuk saja, sudah malam." Tiba-tiba Om Heri mengajak kami masuk ke dalam rumah. Aku dan Om Wahyu menuruti omongannya. Aku merasakan suasana mulai terasa tidak enak. Gelagat kedua Om juga terlihat sedikit aneh, ada yang tidak beres. Om Wahyu membiarkan lampu petromak di ruang tengah dalam keadaan menyala, tapi dia mematikan lampu templok yang ada di ruang belakang. Kemudian aku dan Om Heri masuk ke kamar tengah setelah Om Wahyu membereskan dan membersihkan ruangan bekas kami beraktivitas malam itu. Bau kentang itu sumbernya dari mana ya? Pertanyaan itu terus berkecamuk di dalam kepala. Pun setelah aku sudah merebahkan tubuh di atas tempat tidur. Posisi masih tetap sama seperti pada malam pertama. Aku berada di sisi tempat tidur yang dekat tembok, sedangkan Om Heri di sisi sebelah kiri. "Sudah, tidak usah dipikirkan. Kita langsung tidur saja yuk." Om Heri berkata seperti itu. Mungkin karena melihat wajahku yang menunjukkan masih ada rasa penasaran mengenai peristiwa yang baru saja terjadi. Karena malam sebelumnya kurang tidur dan siang harinya kami sudah melakukan kegiatan yang cukup melelahkan. Pada saat itu, aku tidak banyak kesulitan untuk memejamkan mata. Rasa kantuk dan lelah yang teramat sangat membuatku langsung terlelap tanpa perjuangan. Aku tertidur pulas. Hembusan angin dingin menerpa wajahku secara perlahan. Suara semak-semak yang bergerak, bergesekan, tertiup angin juga terdengar di sekitar. Aku membuka mata pelan-pelan. Sinar matahari menyorot tajam ke arah mata menembus sela-sela pepohonan cukup menyilaukan. Siang itu, aku terbaring di atas tanah yang ditumbuhi rerumputan yang tidak terlalu lebat. Semak-semak belukar juga terlihat di sekitaran pohon karet yang berbaris. Ya, ternyata aku sedang berada di tengah-tengah perkebunan karet. Aku tersadar setelah sudah dalam posisi duduk, sejauh mata memandang hanya ada barisan pohon karet yang berbaris lurus. Kanan kiri, depan belakang, hanya ada pepohonan karet. Suasananya sangat sepi dan hening. Hanya ada suara pepohonan dan semak belukar yang bergoyang tertiup angin. Sepi. Dead silent. Ini di mana? Pertanyaan itu yang muncul di dalam kepala. Karena aku tidak mengenali tempat ini. Tidak terlihat ada rumah atau bangunan. Tidak ada orang juga di sekitar. Selain aku yang sedang terduduk sendirian. Ketika sedang melamun dalam kebingungan, ada sesuatu yang terlihat dari kejauhan. Ada pergerakan. Aku langsung berdiri untuk memastikan apakah itu yang ada di kejauhan. Ternyata ada serombongan orang yang berjalan mendekat, berjalan melalui sela barisan pepohonan karet yang berbentuk lorong panjang. Mereka berjalan dengan kecepatan sedang, berjalan normal. Semakin lama mereka semakin mendekat, sementara aku tetap diam sambil berdiri, tidak bergerak sedikit pun. Ketika sudah semakin dekat, baru terlihat kalau ternyata mereka membawa sesuatu. Beberapa orang yang berada di barisan terdepan terlihat memanggul sesuatu. Aku terhenyak kaget dan mulai ketakutan ketika sadar kalau ternyata mereka sedang membawa keranda mayat. Keranda jenazah itu dipanggul oleh beberapa orang yang berbaris paling depan. Aku semakin ketakutan ketika mereka terus saja mendekat, berjalan ke arah tempatku berada. Hingga pada akhirnya mereka benar-benar berada sangat dekat, berjalan melintas tepat di depanku, berjalan dari arah kiri menuju ke kanan. Jarak kami hanya sekitar 2-3 meter. Aku tetap bergeming, terus diam
dan membisu sambil tidak henti menatap memperhatikan pemandangan yang tengah terjadi di hadapan. Tidak sempat menghitung jumlah orang yang berada di rombongan itu, tapi aku perkirakan mereka berjumlah antara 15 sampai 20 orang. Hampir semuanya berpakaian berwarna hitam gelap dan hampir semuanya adalah laki-laki. Aku semakin terperangah, terdiam, dan mulai merinding ketika melihat ada yang berbeda dari keranda mayat yang sedang mereka bawa. Ternyata itu bukan keranda mayat seperti keranda pada umumnya. Keranda mayat ini terbuat dari batang bambu. Terlihat dari batangan bambu panjang yang menjadi pegangan oleh beberapa orang yang memanggulnya. Dan yang lebih aneh lagi, keranda mayat itu tidak ada penutupnya, sehingga jadi terlihat jelas jenazah yang sedang terbaring di atasnya. Jenazahnya juga berbeda dengan jenazah yang sudah pernah aku lihat sebelumnya. Bukan terbalut kafan putih seperti jenazah pada umumnya, tapi berbalut kain berwarna coklat dengan corak hitam seperti kain batik. Jenazah itu berukuran manusia pada umumnya, namun aku melihat ada sedikit basah pada bagian kepalanya. Aku tidak tahu kenapa. Aku masih berdiri terdiam, namun semakin ketakutan karena aku yakin kalau ada yang aneh dari orang-orang ini. Mereka terus berjalan menuju entah kemana, berjalan seperti tidak menghiraukan keberadaanku yang ada di samping mereka. Semuanya hanya menatap ke depan dengan wajah pucat yang tanpa ekspresi sedikit pun. Oh, sebentar. Ternyata aku salah. Ternyata ada yang memperhatikanku. Ada seorang perempuan yang berjalan paling belakang. Dia terlihat menatapku terus-menerus. Setelah persis berada di hadapan, dia berhenti memalingkan wajahnya ke arahku kemudian tersenyum. Tanpa berkata apa-apa, dia menjulurkan tangannya seperti hendak meraih tanganku dan mengajak berjalan bersamanya untuk ikut bersama rombongan itu. Aku tidak menyambut tangannya, malah aku mundur beberapa langkah. Aku ketakutan. Kenapa? Ada apa? Aku ketakutan ketika tersadar kalau ada yang aneh dari perempuan itu dan anggota rombongan yang lainnya. Apa yang aneh? Setelah aku perhatikan, ternyata kaki mereka tidak menyentuh tanah. Ternyata mereka berjalan melayang sekitar 20 cm di atas permukaan tanah. Mereka berjalan melayang. Aku semakin mundur menjauh, sementara perempuan itu masih saja berdiri menatapku sambil tersenyum. Lalu aku membalikkan badan dan mencoba untuk berlari. Tidak bisa, langkahku berlari, tetapi posisi tetap tidak bergerak. Tubuh sangat berat untuk maju melangkah. Aku tidak bisa kemana-mana. Aku semakin ketakutan. Aku panik. Bri, bangun. Suara Om Heri membangunkanku dari tidur. Kamu mimpi apa? Kok seperti ketakutan? Tanya Om Heri. Tidak, Om. Nanti saja ceritanya. Syukurlah. Ternyata itu semua hanya mimpi. Mimpi yang cukup membuatku ketakutan. Masih jam 3 pagi. Namun setelah terbangun, aku jadi tidak bisa tidur lagi. Pagi harinya, sekitar jam setengah 7, seperti pagi sebelumnya. Di atas meja sudah tersedia sarapan pagi. Kali ini, pisang dan singkong rebus buatan Om Wahyu. Ditemani gelas kopi buat para om dan teh manis panas buatku. Kami kembali berbincang santai di ruang tengah. Hari itu rencananya Om Heri dan Om Wahyu kembali bekerja seperti biasanya. Kamu nanti mau di rumah saja atau ikut ke perkebunan, Bri? Tanya Om Heri.
"Ikut saja Om, mau lihat kebun karet," jawabku dengan alasan yang sedikit dibuat-buat. Padahal sebenarnya aku tidak berani di rumah sendirian, lebih baik ikut mereka bekerja. Sekitar 1 jam kemudian, satu persatu para pekerja mulai berdatangan. Akhirnya, seharian itu aku melihat dan memperhatikan Om Heri dan Om Wahyu bekerja bersama para pekerja lainnya, mengelola perkebunan karet itu. Aku lebih banyak duduk sendirian, sambil memperhatikan dari jauh, duduk di beberapa titik tempat yang sepertinya memang sengaja dibuat untuk beristirahat melepas lelah. Nah, ketika matahari mulai agak condong ke arah barat, kami berpindah tempat ke bagian perkebunan yang lebih jauh lagi dari rumah ini. Bagian ini yang kata Om Wahyu sudah lama tidak dibersihkan. Benar, kata Om Wahyu, tempat itu ditumbuhi semak-semak yang cukup tinggi di sela-sela pohon karetnya. Tapi ada sesuatu yang menarik perhatian. Aku tersadar kalau ternyata aku mengenali tempat ini. Ternyata tempat ini adalah tempat yang sama dengan tempat yang ada di dalam mimpi semalam. Iya, tempat di mana aku melihat barisan rombongan membawa keranda mayat. Walaupun dalam mimpi, tapi aku masih sangat jelas mengingat detail kejadiannya. Ternyata tempat ini ada, nyata. Tiba-tiba aku kembali merinding membayangkan kembali kejadian di dalam mimpi semalam. "Bri, jangan bengong sendirian begitu," suara Om Wahyu membuyarkan lamunanku. "Iya Om," jawabku singkat. Ketika hari semakin sore dan mulai berangsur gelap, akhirnya kami pulang. Om Heri dan Om Wahyu dan para pekerja berkumpul terlebih dahulu di halaman. Setelah kami sudah sampai di rumah, mereka berbincang dan bersendau gurau sambil beristirahat melepas lelah. Hingga akhirnya, satu persatu para pekerja pulang menuju rumahnya masing-masing. Rumah kembali sepi seperti sedia kala. Hanya tinggal kami bertiga yang menjadi penghuninya. "Bri, Om Wahyu ke kota ya, mau ke rumah teman, ada keperluan." Selepas maghrib, Om Wahyu pamit sambil mengeluarkan motor. Dia bilang akan ke kota karena ada keperluan. "Pulang malam ini juga atau menginap Om?" "Kalau tidak kemalaman ya pulang malam ini juga Bri. Kalau kemalaman, Om pulang besok pagi." Begitulah Om Wahyu memberikan penjelasan. "Hati-hati yuk," Om Heri mengingatkan. "Iya Pak." Setelahnya, Om Wahyu pergi meninggalkanku dan Om Heri di rumah. Lambat laun suara motornya semakin kecil terdengar sampai akhirnya benar-benar hilang di kejauhan. Singkatnya, malam itu aku hanya berdua dengan Om Heri. Kami berbincang di ruang tengah hingga sekitar jam 10. Sampai akhirnya, Om Heri menyuruhku untuk tidur duluan. Dia bilang aku sudah kelihatan mengantuk. Memang benar apa yang Om Heri bilang. Saat itu aku sudah benar-benar capek dan mengantuk. Aku langsung masuk kamar dan ambil posisi tidur sementara Om Heri masih duduk di ruang tengah sambil membaca majalah. Tidak lama dari itu, aku terlelap. Aku membuka mata pelan-pelan, kemudian melirik ke arah jam dinding yang menempel di tembok kamar. Jam 1 tengah malam. Lalu aku menoleh ke kanan, ternyata Om Heri tidur di sisi tempat tidur yang dekat tembok. Kami bertukar posisi. Sebelum tidur tadi, aku lupa untuk buang air kecil terlebih dahulu, akibatnya tengah malam begini aku tidak tahan. Kandung kemih terasa sangat penuh. Om Heri tampak sudah sangat nyenyak. Dia mendengkur halus. Aku jadi tidak tega untuk membangunkan dan minta ditemani untuk ke kamar mandi. Akhirnya, dengan berat hati aku memberanikan diri melangkah keluar kamar dan menuju ke kamar mandi.
Ruang tengah masih cukup penerangan karena lampu petromak yang masih menyala walaupun sudah meredup. Motor masih belum ada, berarti Om Wahyu belum pulang. Begitu pikirku dalam hati. Aku melanjutkan langkah ke kamar mandi yang berada di belakang. Kamar mandi dan dapur letaknya berhadap-hadapan. Keduanya dan ruang tengah dibatasi oleh tembok. Dari ruang tengah harus melewati lubang pintu yang tanpa daun pintu kalau harus ke dapur dan kamar mandi. Kalian paham kan? Dapur yang berada di sebelah kanan dalam keadaan gelap karena memang selalu dibiarkan seperti itu. Lalu aku masuk ke kamar mandi yang berada di sebelah kiri. Pintu aku biarkan dalam keadaan terbuka karena aku sudah mulai sedikit ada rasa takut. Nah, ketika sudah berada di dalam kamar mandi, hidungku mencium sesuatu. Aku mencium bau yang pernah aku cium sebelumnya di rumah itu. Bau kentang rebus. Baunya sangat menyengat. Kalau memang ada sumber baunya, aku yakin sumbernya itu berada sangat dekat. Tidak mau ambil pusing, aku langsung buang air kecil. Tiba-tiba terdengar dari kejauhan suara lolongan panjang anjing hutan. Aku mulai merinding lalu bergegas untuk menyelesaikan kegiatan dan kembali ke kamar. Sementara itu, bau kentang semakin kuat tercium. Selesai dari kamar mandi, ketika melewati depan dapur, aku tidak berani melihat ke arah dapur yang gelap itu. Perasaanku mengatakan kalau ada sesuatu. Aku yakin. Aku terus berjalan menuju ke kamar. Crek, crek, crek. Aku mendengar suara itu. Ketika hendak masuk ke dalam kamar, suaranya bersumber dari luar rumah, dari halaman depan rumah. Crek, crek, crek. Sekali lagi, suara itu terdengar. Aku mulai merinding mendengarnya. Tapi penasaran mengalahkan segalanya. Akhirnya aku memutuskan untuk mencari tahu ada apa sebenarnya di halaman rumah. Berjalan mendekat ke jendela. Kemudian membuka tirai, membuat celah sedikit untuk mengintip keluar. Dari celah sempit itu, aku sapu pandangan menyusuri setiap sudut halaman. Walaupun gelap, namun aku tetap bisa melihat keadaan. Ternyata tidak ada apa-apa. Mataku tidak menangkap sesuatu yang mencurigakan. Halaman depan rumah kosong. Tapi tiba-tiba, cerek, cerek, cerek. Suara itu terdengar lagi. Aku terkejut, kaget, terperanjat. Karena ternyata sumber suara bukan dari luar rumah seperti pada saat pertama kali terdengar. Suara itu terdengar dari dalam rumah. Sumber suara sepertinya berada di belakangku yang masih berdiri menghadap ke jendela. Cerek, cerek, cerek. Terdengar lagi. Aku tidak berani membalikkan badan dan melihat ke belakang. Belum. Aku ketakutan. Sampai akhirnya, aku tidak tahan lagi, pelan-pelan membalikkan badan. Aku arahkan pandangan ke belakang rumah, tempat sumber suara itu terdengar. Ya, akhirnya aku melihat sumber suara itu. Akhirnya aku dapat melihat sumber suara yang membuat aku penasaran bercampur ketakutan. Aku diam membisu sambil bersandar pada tembok samping jendela. Badan tidak bisa bergerak. Ketika aku melihat jelas, ada sosok pocong berdiri di lubang pintu yang menghubungkan ruang tengah dengan dapur dan kamar mandi. Pocong itu berdiri tegak dengan balutan kain kafan putih yang sudah terlihat kusam. Kain yang membalut wajahnya sedikit terbuka pada bagian wajah, memperlihatkan raut muka yang berwarna hitam. Aku ketakutan. Aku menangis pelan, melirik ke arah kamar tengah. Yang pintunya masih dalam keadaan terbuka. Aku melihat Om Heri masih tertidur pulas di atas tempat tidurnya. Ingin sekali berteriak memanggilnya,
namun tenggorokanku tercekat tidak bisa mengeluarkan suara. Aku semakin ketakutan ketika melihat pocong itu mulai bergerak maju secara perlahan. Gerakannya seperti melayang. Maju melayang, mendekat ke arah tempatku berdiri. Sementara aku tetap tidak bisa menggerakkan kaki untuk berlari ke kamar. Pocong itu semakin mendekat, hingga jarak kami hanya tinggal beberapa meter saja. Aku menangis ketakutan. Teringat pesan ibu dan bapak, harus selalu berdoa meminta pertolongan kepadanya kalau menemukan situasi yang menakutkan seperti itu. Aku membaca doa sebisanya di dalam hati, meminta perlindungannya. Tiba-tiba, pocong itu berhenti, kemudian bergerak pelan, melayang, mundur menuju ke dapur. Setelah itu, menghilang dalam kegelapan ruang belakang. Tanpa pikir panjang, aku langsung berlari masuk ke dalam kamar dan menutup pintu. Suara pintu yang cukup kencang membangunkan Om Heri dari tidurnya. "Ada apa, Bri?" Nafasku masih tersengal-sengal, belum mampu menjawab pertanyaan dari Om Heri. "Om kunci pintunya ya." Sepertinya Om Heri sudah mengerti apa yang baru saja aku alami.